Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar psikotes IQ. Apa sih tes psikotes itu? Tes intelijensi itu apa begitu? Dalam upaya memahami individu gitu ya Pak ya. Kalau di psikologi itu ada hal yang harus dilakukan namanya assessment. Jadi kita mengambil data yang kemudian akan kita olah untuk memahami apa yang terjadi pada seorang individu, kemudian apa juga yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan performanya gitu Pak. Nah jadi sebelum kita mengambil keputusan itu biasanya kita lakukan assessment dulu. Atau biasa juga disebut dengan psikotes. Walaupun kalau psikotes sebetulnya hanya satu assessment ya, karena hanya memberikan alat tes begitu. Karena proses assessment sendiri kan bisa melalui observasi dan juga wawancara. Khusus untuk psikotes berarti kita memberikan alat tes untuk mengetahui beberapa hal. Misal ada tadi yang seperti Bapak sebut itu tes kecerdasan. Kemudian juga ada tes untuk mengetahui kepribadian dan juga untuk mengetahui sikap-sikap kerja seperti itu. Dan minat bakat. Bisa juga tentang minat dan bakatnya. Jadi dalam psikologi itu untuk melihat keseluruhan pribadi yang utuh, karakteristiknya, kemudian profilingnya itu tidak melalui penerawangan ya? Bukan, kita melakukan pengukuran. Pengukuran itu ilmiah, teruji melalui metode yang sudah jelas begitu, dan metode pengukuran yang digali melalui potensi itu menggunakan psikotes. Iya, karena kalau mungkin sedikit membahas di psikologi itu ada yang namanya Johari's Windows. Jadi ada seperti 4 seperti ini, nanti ada bagian yang kita tahu orang lain tahu. Kemudian kita tahu orang lain tidak tahu. Kemudian orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Lalu juga ada yang orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Nah ini yang kemudian bisa dibantu untuk dipahami baik oleh kita pribadi sendiri maupun juga oleh orang yang ingin mengetahui bagaimana kepribadian dan performa kita gitu. Iya. Dan di psikologi itu ada istilah berkaitan dengan potensi dan kompetensi. Kalau untuk potensi itu sesuatu hal yang ada di diri kita, tetapi bisa muncul, bisa belum muncul. Sedangkan kompetensi itu adalah sesuatu hal yang sudah muncul dalam bentuk perilaku dan keahlian kita. Nah, ranahnya psikotes itu adalah ranah yang bersifat potensi. Mengungkap potensi. Nanti untuk kompetensi itu bisa melakukan wawancara, asesmen, kemudian observasi. Wawancara, observasi, kemudian ada beberapa teknik lain seperti behavior event interview. Nanti mungkin kita bisa bahas di podcast yang lainnya. Nah, pada podcast kali ini kita fokus bahas masalah psikotesnya. Potensi atau menggunakan toolsnya yaitu psikotes. Dan kita fokuskan lagi tes intelijensi. Untuk diketahui bersama, tiap orang itu punya yang namanya kapasitas intelektual, dan biasanya memang kapasitas intelektual ini terhubung dengan performa kinerjanya dia di lapangan gitu. Nah biasanya juga perusahaan-perusahaan atau orang lah ya, mungkin juga sekarang sih sekolah kayak perguruan tinggi itu juga mulai untuk menyeleksi lewat potensi kecerdasannya ini begitu. Cuma memang kalau saya ketemu dengan misalnya kayak teman kuliah saya nih, ada yang aslinya orang Manado begitu atau aslinya orang Aceh gitu. Nah mereka ini suka mengeluhkan bahwa alat-alat ukur kecerdasan atau tes-tes kecerdasan itu ada yang kemudian bias budaya, termasuk juga bahasanya Pak. Jadi untuk memberikan pertanyaan itu bahasanya tidak dipahami oleh orang-orang daerah yang seperti terpencil, terluar, terjauh kayak gitu-gitu loh Pak. Itu yang kemudian tidak bisa memberikan bukti yang cukup kuat bahwa IQ-nya tuh serendah itu gitu ya Pak ya. Itu sih. Jadi kita ketahui dulu nih, skor EQ itu mendefinisikan apa? Jadi rata-rata orang dengan skor EQ itu rata-ratanya itu di 90 sampai 110. Rata-rata orang 91 sampai 110. 91 sampai 110. Di atas 120, makanya untuk beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Pertahanan itu dan juga untuk
beberapa perguruan tinggi yang menerima dokter spesialis itu mahasiswa yang masuk harus 120, di atas 120. Iya. Gitu. Karena itu berkaitan dengan kesulitan proses pembelajaran gitu. Makanya syarat awal itu EQ-nya harus tinggi. Karena nanti yang masuk ke sana juga kan akan tinggi-tinggi semua, sehingga persaingannya itu akan berat. Iya, gitu. kalau misalnya ada satu mahasiswa yang kemudian secara kecepatan prosesornya gitu ya Pak ya, tidak sejalan dengan teman-teman yang lain, ini malah akan kasihan gitu. Jadi kalau dipaksakan persaingannya juga akan berat karena orang yang masuk itu filternya skor-nya tinggi semua. Yang kedua adalah memang pelajarannya juga kerumitan proses pembelajarannya juga tinggi, sehingga ketika ada orang cheating gitu dipaksakan untuk skor IQ kira-kira masuk gitu, pasti dia akan mengalami keteteran sih. Iya, penderitaan itu selama ada di situ pasti akan susah menyesuaikan diri juga. Jadi fungsi tes EQ itu untuk masuk ke perguruan tinggi seperti di Unhan dan seperti di Tarunam gitu, itu juga digunakan untuk membuat standarisasi proses pembelajaran sih. Ya, jadi harapannya semua yang masuk di sana bisa berlari dengan langkah yang sama gitu Pak. Iya. Ya kan, bener kan? Iya. Beberapa pertanyaan itu misalnya seperti ini, potensinya bagus, tapi kenapa performanya tidak bagus? Tes kecerdasannya hasilnya bagus nih. Tesnya bagus, EQ-nya mungkin 120, 110, tapi ketika kerja, ketika belajar nggak optimal. Berarti dia mungkin secara mental, secara psikologis dia kehambat. Ada hambatannya. Jadi sehingga nanti dalam proses psikotes secara utuh memang tidak bisa dipisahkan antara psikotes intelijensi sama kepribadian. Iya, perlu beriringan sih. Iya. Tapi memang ada beberapa lembaga yang kemudian untuk seleksi awalnya menggunakan tes kecerdasan dulu. Karena orang cerdas tetapi punya hambatan emosional juga performnya nggak akan terhambat. Begitu pula dengan orang yang kepribadiannya bagus tetapi intelektualnya kurang juga nanti akan mengalami proses daya serap yang ada keputusan-keputusan yang mungkin di lapangan itu jadi nggak efektif gitu ya. Kalau boleh dibawa ke DIPA ya Pak, itu beberapa misalnya ada pimpinan itu mengajukan anak buahnya untuk psikotes, untuk naik level gitu kan. Biasa pimpinan kalau suka kan akan membantu begitu kan untuk pengembangan diri orang yang disenengin ini kan. Cuma pas di tes IQ ternyata IQ-nya nggak bagus, cuma selama ini kok kayaknya kerjaannya bagus ya gitu. Nanti pimpinan ini biasanya akan berkomunikasi nih dengan psikolognya DIPA atau customer service-nya DIPA gitu. Nah biasanya Bapak nemuin nggak kasus-kasus kayak gini? Menemukan. Jadi memang terkadang kan tujuan psikotes itu kan kalau tidak untuk seleksi, untuk promosi, rotasi, efisiensi, demosi kan gitu kan. Ya ada sisinya gitu. Nah, kalau untuk naik jabatan, berarti kan fungsi psikotes itu untuk memprediksi. Nah, kalau dibilang ini kok karyawan staf saya kok bagus kan di posisi sekarang. Untuk posisi nanti kan kita butuh tools untuk menggali. Oke, sekarang bagus, tapi nanti keteteran nggak? Karena untuk naik jabatan ada keahlian-keahlian baru yang harus digali gitu. Yang bisa jadi waktu sekarang hasilnya bagus, di jabatan baru dia mengalami hambatan. Tuh, jadi jabatan baru itu kan punya tantangan yang tersendiri lebih ya. Jadi misalnya tadinya staff ini mendapatkan arahan. Jadi dia bekerja itu bukan dengan improvement atau inisiatif sendiri, tapi memang diarahkan oleh atasannya. Nah, ketika di jabatan baru, dengan jabatan itu kan harapannya bisa improvement berkelanjutan, bisa punya inisiatif yang lebih bagus, punya problem solving yang lebih baik, lebih efektif gitu. Cuma ketika di hasil tesnya keluar itu, ya memang tidak menunjukkan gitu. Makanya seringkali beberapa pimpinan ini kecewa. Kenapa ya anak yang saya perjuangkan ini kok nggak bisa masuk, nggak bisa lolos kayak gitu? Karena indikator penilaiannya beda. Iya, betul. Ya, di jabatan staf itu indikatornya tidak banyak melibatkan proses fleksibilitas berpikir atau lebih kompleks atau mungkin inisiatif yang lebih tinggi, hanya mengikuti SOP, kadang menjalankan checklist form aja gitu instruksinya. Sedangkan ketika naik jabatan, dia tahu-tahu harus pegang staff lagi nih, atau dia menjadi leader aja dulu gitu. Nah, dia kan harus memanajemen leader, manajemen sebagai leader. Ya, manajemen sebagai leader. Yang jabatan baru dia harus manajemen staff. Manajemen sebagai leader dia harus manajemen staff ya. Iya, mungkin pimpinan melihat kok akhirnya nggak perform ya gitu, karena ya dinilai yang
jabatan lama. Ada juga yang kondisinya begini Pak. Jadi kalau ini kasus di sebuah perusahaan ini Pak, di salah satu perusahaan di Cikampek Purwakarta nih, yang waktu itu pernah kita tanganin. Jadi secara kompetensi di satu bidang tertentu, Bapak ini tuh bagus banget. Iya. Kan, karena dia quality control ya untuk sebuah pekerjaan lah gitu. Tapi ketika dia dijadikan apa waktu itu ya leader apa gitu ya Pak, yang mengambil keputusan, manajemen risiko kayak gitu, terus juga mencari problem solving, intinya memanajerial lah gitu ya, gagal. Jadi kerugian perusahaan itu saat beliau menduduki jabatan itu tuh jadi naik gitu Pak kerugiannya. Nah pada akhirnya kan pimpinan kepala pabriknya itu kan meminta Dipa untuk melakukan tes potensi ya. Ketemulah satu titik di potensi kecerdasannya. Jadi karena beliau memang lulusannya juga sekolah dasar, tapi di bagian bidang sebelumnya itu memang jago banget Pak. Iya. Cuma ketika diminta untuk mengurusi manajerial, wah berantakannya luar biasa. Gitu. Nah ini yang memang harus diperhatikan juga oleh para pimpinan, pucuk pimpinan begitu ya. Ketika mengambil keputusan itu harus melihat bagaimana orang ini secara utuh dan memprediksikan seperti yang tadi Bapak bilang di awal, memprediksikan ketika akan menduduki sebuah jabatan di masa yang akan datang kayak gitu Pak. Iya. Ada lagi kasus itu berkaitan dengan LPK yang bekerja sama dengan Dipa. LPK itu akhirnya kita membuat standar skor EQ tertentu di batas minimal untuk diterima nggak diterima. Karena dengan batas minimal di bawah itu pembelajarannya itu dari 3 bulan jadi 4 bulan atau malah lebih. Jadi lebih lama gitu jadi ya. lebih lama. Nanti akan berdampak kepada sensei yang harus dibayar ya, gitu. Pembiayaan yang keluar ya. Iya, nah, anak keseret, anak akan mengalami stres karena teman-teman sudah bisa menghafal beberapa kosakata bahasa Jepang gitu. Anak ini nggak menghafal, susah mengejar teman-temannya. Susah mengejar teman-temannya. Iya. Gitu. Akhirnya kita sepakati dari skor awalnya 85 kita naikin ke 87 karena mengalami proses. Oh ini jangan 85 dong, karena ada 1 orang 2 orang yang kecolongan gitu. Memang dalam proses apa namanya ya, keseharian tadi yang makanya tadi sempat saya omongin tuh masalah di Unhan misalnya, banyak orang tua yang memaksa Pak. Iya. Tolong dong anak saya dibuat 120 aja. Padahal konsepnya bukan begitu. Karena Iya. mereka harus berlari bersama-sama kan ya di satu waktu nanti ketika belajar bareng-bareng itu. Iya. Nah, kalau misalnya anak ini nggak bisa lari bareng-bareng, menyusahkannya tuh banyak pihak, terutama penderitaan buat individunya sendiri gitu. Dampaknya itu bisa jadi dia mengalami putus asa atau bahkan drop out. Depresi sampai kemungkinan drop outnya juga bisa muncul tuh. Ada lagi berkaitan dengan dipaksakan skor EQ itu. Terkadang ada stigma yang bagus itu adalah skor EQ yang tinggi. Karena ada persepsi bahwa anak saya EQ-nya harus tinggi, saya harus tinggi gitu loh. Padahal skor EQ, tinggi rendahnya skor EQ itu tidak mendefinisikan bagus atau tidak bagusnya. Performanya ya, berkaitan dengan kebutuhan. Terkadang ada pekerjaan-pekerjaan di mana perusahaan itu membutuhkan staf justru yang EQ-nya nggak tinggi. Karena kalau EQ-nya tinggi, dorongan untuk rebel dan protes dan mengkritisi pimpinan itu kan tinggi. Kemudian gampang jenuh perusahaan, tidak ingin bertahan lama, kutu loncat dan sebagainya. Oke, berarti kalau yang ini kita sebagai vendor juga berupaya untuk mengenali budaya perusahaannya ya Pak? Iya, dan mengenali kebutuhannya, job desk atau jabatan yang diduduki. Katakanlah misalnya gini, orang operator yang jaga conveyor, dia berdiri dari pagi sampai sore jaga barang reject gitu. Kalau EQ-nya 120, dia nggak mungkin bisa bertahan lebih dari 2 bulan di perusahaan itu. Iya, karena ya ibaratnya kayak mobil itu, mobilnya Ferrari ya, dia mesinnya tuh yang pengen cepet. Disuruh masuk-masuk gang gitu kan. Jebak macet gitu kan, harus berdiri aja kan kayak jebak macet, nanti dia malah jadi burn out, kelelahan, nanti malah meledak. Jaga tiket loket parkir, itu nggak boleh itu EQ tinggi. Kasihan juga di orangnya ya. Kasihan. Justru yang bagus itu misalnya manajerial, pengambil keputusan perusahaan, pengambil kebijakan, kemudian harus bertanggung jawab terhadap belasan stafnya, itu memang dibutuhkan EQ tinggi, tapi IQ tinggi itu tidak harga mati gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang justru tidak disarankan IQ tinggi. Tukang gali got, tukang bersihin got itu
kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jelas gitu SOP-nya. Jadi memang sebagai orang di HC ya, di Human Capital, di HR gitu ya, ketika melakukan seleksi dan penempatan itu harus memikirkan, memahami itu, memikirkan bagaimana karakteristik yang dibutuhkan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk ada di posisi itu gitu. Iya, ada istilah right man in the right place. Terus kalau dulu saya waktu di kontraktor itu ada istilah gini, komponen bagus belum tentu cocok dengan mesin. Sehingga komponen itu terbuat dari emas gitu. Tapi kan yang dicek bukan emasnya, kekuatannya, kan gitu. Tergantung fungsinya, termasuk juga IQ. Fungsinya ini untuk apa gitu. Iya betul. Nah, cuma selain IQ itu tadi seperti yang sempat di awal Bapak bilang, IQ itu bisa tidak bekerja kalau ada hambatan emosional. Iya. Jadi setelah tes IQ itu memang perlu juga perusahaan mengetahui bagaimana kualitas sikap kerja dan kepribadian orangnya ya. Iya. Itu kompleks sih, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait tes kepribadian, tetapi itu berkaitan dengan budaya perusahaan, kemudian yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, kemudian ada berkaitan dengan stres di rumah tangga. Tapi yang jelas Dipa bekerja itu dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan ya Pak. Iya. Kita akan selalu bertanya bagaimana budaya perusahaan, kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan, job description yang akan dijalankan sama orangnya, sama kualifikasi yang diminta sama perusahaan gitu ya Pak. Iya. Terkait dari kualifikasi itu nanti kita gali nih. IQ itu tidak berdasarkan skor saja, karena dari IQ itu tes intelijensi itu nanti bisa ada dipecah, breakdown. Ada aspek-aspeknya gitu. Ini kita fokus di usia di atas 17 tahun ya, karena nanti di bawah itu akan ada jenis tes yang berbeda. Tapi untuk yang di atas 16 tahun, 17 tahun itu aspek-aspeknya biasanya sih berkaitan dengan kecerdasan umum, kemudian fleksibilitas berpikir, analisa sintesa, daya tangkap, kemampuan verbalnya dan nonverbal, kemudian memori umum, daya ingat, gitu. Karena nanti poin-poin dari intelijensi itu nanti kita akan breakdown berdasarkan job desk. Ada job desk tertentu yang sangat butuh memori. Seperti kita psikotes di pesantren tuh di Cikampek. Ada protes dari guru dari orang tua yang di follow up sama guru, ini kenapa anak saya nggak hafal-hafal? Susah. Padahal sih hasil tesnya bagus. Iya, hasil tesnya bagus, analisanya bagus, memorinya jelek, rendah gitu ya. Memorinya angkanya cenderung kecil. Iya. Jadi untuk mungkin posisi hafiz gitu ya, hafalan Quran di pesantren-pesantren yang salaf gitu, sepertinya memang harus dipastikan gitu bahwa kemampuan daya tangkap memorinya bagus. Di samping lebih penting daripada aspek-aspek yang lain seperti fleksibilitas berpikir, kemudian iya kan? Analisa sintesa gitu. Karena yang dikejar adalah menghafalnya. Gitu. Beda dengan mungkin kalau dokter, kemudian teknik begitu ya, yang memang membutuhkan analisa yang kuat. Tapi hafalannya mungkin boleh dimaafkan. Fleksibilitas berpikirnya yang tidak begitu tinggi. Karena kan pekerjaannya letter luck. Beda kalau posisi marketing, posisi Kalau marketing tentu yang dibutuhkan kemampuan verbalnya ya. Verbal, kemudian fleksibilitas berpikir, karena dia juga harus melihat situasi yang berbeda. Ini customer ini di treatment seperti apa, customer seperti ini treatment seperti apa, kemudian dia harus kreatif kan. Kreatif ini kan berkaitan dengan fleksibilitas berpikir, ya kan, mencari alternatif A, alternatif B gitu. Sedangkan orang dengan analisa sintesa yang bagus, jika ini berdampak ini atau ini gitu, ya kan, kita bisa memprediksi gitu, kita bisa memprediksikan jika mesin ini nanti tidak diberikan treatment ini nanti bisa menimbulkan NG di sini atau di sini gitu. Jika NG di sini nanti akan berdampak kepada mesin yang ini. Itu kemampuan analisa gitu. Iya, jadi memang tes kecerdasan ini perlu dipertimbangkan ketika kita akan menempatkan seseorang dimanapun itu ya, baik itu di perusahaan, memasukkan ke sebuah perguruan tinggi atau memasukkan ke sekolah. Dan kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana budaya di mana orang itu akan ditempatkan sih. Ya kan, itu yang kemudian tidak perlu memaksakan diri gitu, walaupun tetap aja nanti ada sesi konsultasinya, diskusinya, sehingga problem solving untuk anak-anak atau hasil dari
tes kecerdasannya itu tuh tetap bisa bermanfaat begitulah dan tidak membuat kecil hati ya. Biasanya kan bikin kaget Pak kalau misalnya kok anak saya nilainya segini padahal kayaknya setiap hari baik-baik aja gitu, atau harapan orang tua atau harapan pimpinan tadi gitu kayaknya tiap hari membantu kok, tapi ternyata ketika dites tidak mendapat rekomendasi gitu dari pihak vendor psikologinya gitu. Jadi bagi yang mendapatkan skor IQ di bawah rata-rata atau rata-rata jangan berkecil hati sih, karena tinggi atau rendahnya skor IQ itu tidak mendefinisikan baik atau buruknya kualitas seseorang gitu. Malah sering kita temui skor IQ yang tinggi dia menjadi troublemaker di perusahaan. Terlalu tinggi, iya. Nggak bisa berirama gitu jalannya tuh. Terkadang ibaratnya begini, IQ itu membuka gerbang. Untuk bisa seseorang itu sejahtera dan bisa bertahan lama di perusahaan, berkontribusi bagus, naik jabatan dan sebagainya, itu yang terbesar itu kepribadian. IQ itu membuka gerbang aja sebenarnya. Jadi lebih enak jadi orang ini ya rata-rata aja ya, kayak rata-rata atas gitu. Tapi kalau yang tinggi sekali bisa karena dia tetap aja berada di luar kurva normal sih Pak. Iya. Iya, karena kan kalau sudah lari ke daya tahan dia di perusahaan, naik jabatan itu kan ada hubungannya dengan kemampuan beradaptasi, kemudian daya tahan stres, kemampuan berkomunikasi, bukan fleksibilitas berpikir. Termasuk fleksibilitas berpikir juga sih kalau menurut saya. Penyesuaian diri, kemudian kemampuan memimpin dan sebagainya. Itu ranahnya banyak di kepribadian. Iya, termasuk sebetulnya integritas, kejujuran itu. Komitmen ya kan, itu ranah-ranah yang berada di kepribadian sebenarnya. Konsistensi dia dalam bekerja, kemudian juga mengupayakan, ya banyak sih yang memang perlu dipertimbangkan. Jadi ibarat profiling seseorang itu, psikotes ya intelijensi itu mungkin kalau dibilang lingkarannya segini, tapi kepribadian itu bisa segini. Ya, besar. Tadi sih seperti Bapak bilang itu ditaruhnya memang biasanya di awal. Iya. Karena setelah orang punya kecerdasan yang normal, cukuplah dia bisa untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, itu baru kemudian digali lagi bagaimana kepribadiannya dan kemampuannya untuk mengembangkan diri dan lingkungannya gitu. Untuk closingnya tes intelijensi? Tes intelijensi bukan segala-galanya, tapi ya tadi ini adalah pintu gerbang. Dan kalaupun misalnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah sekolah atau perguruan tinggi, orang yang kemudian melakukan tes intelijensi itu bisa konsultasi. Bagaimana nih agar tetap dengan IQ segini, dengan potensi intelektual seperti ini bisa tetap maksimal dalam menjalani kehidupan. Oh ya, atau lagi kalau ternyata kerabat kita atau adik kita punya intelijensi yang bagus, itu mungkin bisa kita arahkan di perkuliahan yang berat-berat nggak masalah. Tapi kalau intelijensinya cenderung rata-rata atau kurang dari rata-rata, itu ada jurusan-jurusan yang memang support untuk potensi intelektual yang seperti itu. Begitu. Jadi memang kebutuhan setelah mendapatkan skor IQ itu kebutuhan untuk konsul, diskusi dengan profesional tuh tetap ada sih. Iya. Kan ada juga tuh yang short course, ada yang D3, ada yang diploma lah gitu. Ya, sertifikasi ada fokus kepada keahlian teknis. Itu untuk teman-teman yang punya intelijensi yang cenderung di bawah rata-rata. Tapi untuk yang tinggi itu kayak kedokteran itu kan hafalannya bukunya aja seperti ini gitu. Kalau analisanya, IQ-nya di bawah kan kasihan gitu. Lebih ke arah kasihan sih, karena khawatirnya dia akan kelelahan dan nggak bisa menikmati kehidupan gitu, malah jadi menderita. Karena di background apapun ada orang kok dengan rezeki yang bagus. Saya punya teman jualan plastik aja, dia dari plastik aja dia masih bisa nyekolin anaknya tiga-tiganya di Bandung gitu loh. Maksudnya gini, IQ tinggi itu nggak berpengaruh berpengaruh kuat dengan rezeki gitu, juga tidak berpengaruh kuat terhadap karir seseorang gitu. Makanya yang kita mau garis bawahi adalah jangan berkecil hati sih kalau memang ada skor kita punya IQ yang di bawah rata-rata begitu. Iya, tetap diskusikan aja sih kalau menurut saya untuk mencarikan bidang
untuk mencarikan pekerjaan, untuk mencarikan hal yang bisa membuat hidupnya tuh optimal gitu. Iya, mungkin itu ya podcast kali ini berkaitan dengan tes psikotes intelijensi. Semoga bermanfaat.